Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Bidari Ayu Lestari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sragen akan melakukan wawancara kepemimpinan kepada Bu Suparti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedaung 4. Selamat pagi Bu. Selamat pagi dari. Ini saya ada tugas Bu dari guru penggerak angkatan 11 untuk mewawancarai kepala sekolah di instansi dan di instansi tetangga. Siap Bu. Sudah siap ya Bu? Monggo siap. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengenali kasus seperti ini melalui pengamatan langsung. Jadi selain pengamatan langsung, saya juga mendapatkan laporan dari guru atau staf yang lainnya. Jadi itu nanti saya juga akan berbicara dengan pihak-pihak yang terkait. Nah itu nanti untuk menentukan kasus itu termasuk kasus dilema etika atau tidak. Jadi dengan pengamatan langsung ya Bu. Yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau ada situasi seperti itu, pastinya saya akan melibatkan semua pihak yang terkait, seperti guru, ada orang tua maupun muridnya. Jadi saya nanti akan mengambil nilai-nilai yang penting sambil melihat dampak dari keputusan tersebut. Jadi melibatkan semua pihak orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Selama ini langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama itu saya akan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak Bu. Jadi dari informasi itu nanti kita akan melakukan diskusi yang kedua diskusi dari tim sekolah maupun dari pihak yang terkait. Jadi saya dalam mengambil keputusan supaya adil gitu Bu. Tadi melibatkan semua pihak ini. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya akan mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu dari mereka yang terlibat. Kalau sudah mendengarkan, nanti baru saya mengambil keputusan. Selain keputusan itu juga ada pedoman yang lebih jelas, yaitu merupakan nilai-nilai yang konsisten dari sekolah tersebut supaya dalam mudah mengambil keputusan. Jadi nilai-nilai gitu. Selama ini efektif. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan utamanya yaitu kalau ada perbedaan pendapat di antara mereka, Bu. Jadi orang-orang yang terlibat itu biasanya mempunyai ide sendiri-sendiri. Jadi selain itu juga ada tantangan dari luar. Misalnya harapan orang tua kadang yang tidak sesuai atau aturan-aturan dari dinas pendidikan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi selama ini ada 3 tantangan ada perbedaan pendapat, terus harapan orang tua dan aturan sebagai pemimpin harus bisa menyatukan ketiga perbedaan ini harus sabar dan adil agar semua pihak bisa legowo, bisa menerima. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal
jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau ibu langsung menyelesaikannya di tempat. Kalau ada masalah seperti itu tidak langsung Bu, tapi saya melihat dulu kondisinya seperti apa, yaitu mendesak atau tidak. Nah kalau mendesak maka ya harus segera diselesaikan, tapi kalau tidak mendesak ya saya mencari pandangan terlebih dahulu, menganalisis masalahnya, dan nanti baru menentukan pihak-pihak yang terkait itu ditentukan waktunya untuk menyelesaikan masalah. Dari situasi dan kondisi masalahnya gitu. Iya betul. Harus segera diselesaikan atau bisa nanti dijadwalkan penyelesaiannya. Iya betul seperti itu. Kondisinya cepat atau enggak nanti. Iya, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu itu yaitu tim guru Bu. Tim guru atau manajemen sekolah itu sangat membantu dalam menangani masalah seperti ini. Kemudian ada lagi dari komite sekolah. Komite sekolah itu pengaruhnya juga besar, dan juga dinas pendidikan yang memberikan pandangan yang lebih luas kepada kita untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Berarti yang mempermudah Anda dalam mengambil keputusan tadi ya dari sekolah dulu gitu. Iya, sekolah dulu. Setelah itu baru ke komite dan bisa terselesaikan. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar pentingnya tetap objektif dan berpegang pada pedoman sekolah. Jadi saya menyadari setiap keputusan itu harus dikomunikasikan dengan baik, supaya nanti dari beberapa pihak bisa menerima dengan lapang dada dan dia menyadari semuanya. Jadi podo penae gitu. Objektif gitu, semua pihak yang terlibat masalah tadi bisa menerima keputusan dari Ibu. Itu tadi Bu wawancara saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu. Iya, sama-sama Bu. Nah itu tadi wawancara saya dengan Ibu Suparti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedawung 4 Kecamatan Kedawung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ayu Lestari dari CDP Angkatan 11 Kabupaten Sragen akan melakukan wawancara kepemimpinan kepada Ibu Marsidi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedawung 3. Selamat siang Bu. Sehat ya Bu kabarnya? Alhamdulillah. Ini saya dari CDP Angkatan 11 dapat tugas Bu untuk mewawancarai kepala sekolah di instansi sendiri dan di instansi tetangga di sekitar sekolah seperti itu. Jadi saya minta bantuan untuk sebentar wawancara sebentar. Ini wawancaranya tentang kepemimpinan itu. Kepemimpinan dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan. Nanti sesuai dengan pengalaman ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Biasanya saya itu di dalam mengetahui kasus-kasus itu saya dapat laporan dari rekan guru, terkadang juga dari staf atau penjaga sekolah. Juga saya mengamati langsung terhadap anak-anak didik saya.
Kemudian saya berdiskusi dengan rekan-rekan guru juga tim, karena di sini kan sudah dibentuk tim ya, untuk menangani hal-hal atau kasus-kasus semacam itu, untuk memastikan apakah itu memang menjadi dilema etika. Jadi dapat laporan dari guru tenaga pendidik yang ada di sekolah dan mengamati langsung ya. Sering disebut kalau istilah jam-jam, istilah itu saya berada di luar Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. ya, untuk mengambil keputusan itu jika ada dua pilihan yang sama-sama penting dan sama-sama baik, itu saya sering mengadakan diskusi dengan guru juga. Itu penjaga sekolah itu saya libatkan juga, dan juga saya mengambil orang yang di luar, maksudnya di luar sekolah namun masih ada kaitannya dengan pendidikan, yaitu orang tua siswa, untuk mencari solusi yang terbaik ya, di dalam mendukung perkembangan murid. Nah, kenapa saya memilih solusi ini? Karena saya yakin dampak positifnya dalam jangka panjang akan lebih mengenal. Berarti melibatkan warga sekolah agar terjadi ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan? Langkah saya di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, saya itu sering sekali mengumpulkan informasi. Kemudian saya melakukan diskusi dengan tim dan memutuskan berdasarkan analisa yang kami lakukan secara bersama-sama. Berarti tadi langkahnya adalah mengumpulkan informasi gitu dari berbagai pihak, karena memang kalau masalah itu mesti informasinya itu ada yang bilang A, bilang B, bilang C, gitu. Lalu diskusi dengan semua pihak baru memutuskan masalah tersebut. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk atau menurut Anda dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, saya mengumpulkan atau melibatkan dari semua pihak yang terkait tentunya, dan mendengarkan pandangan mereka juga, sebab saya rasa mereka itu nanti akan sangat membantu sekali. Jadi pedoman dan nilai-nilai yang ada di sekolah ini akan mempermudah sekali di dalam pengambilan keputusan saya. Jadi tadi dalam pengambilan keputusan itu harus melibatkan semua pihak yang berdiskusi seperti itu Ibu. Nah, tadi kan berdiskusi melibatkan semua pihak itu pasti ada tantangannya Ibu. Nah, menurut panjenengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Perbedaan pendapat dan tekanan dari luar itu memang sering sekali menjadi tantangan bagi saya, terutama ketika kita harus mencari jalan tengah yang paling baik. Nah, paling baik di sini
maksudnya untuk semua pihak. Jadi agar semua pihak itu menerima keputusan tersebut ya Bu. Misalnya ada dua masalah itu, jadi tidak memberatkan pihak satu, tidak meringankan pihak satunya seperti itu ya. Jadi harus dua-duanya sama-sama imbang dan bisa menerima keputusan tersebut. Selanjutnya nih Bu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tergantung situasinya, Mbak. Jadi tergantung situasinya. Jika itu mendesak, ya saya selesaikan langsung. Tapi kalau itu memerlukan analisa lebih dalam atau lebih lanjut, maka saya jadwalkan untuk pertemuan itu dengan pihak-pihak yang terkait. Berarti tergantung situasi dan kondisi gitu. Itu harus diselesaikan segera biar cepat clear gitu, atau mungkin nanti bisa dijadwalkan tergantung situasi dan masalahnya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Dukungan dari guru, juga tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah, juga dari wali murid atau orang tua, itu sebetulnya sangat membantu sekali. Sebab mereka sama-sama memberi perspektif yang luas, sehingga keputusan yang bisa diambil itu dirasa akan lebih tepat. Dan ini yang membantu adalah komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, teknik, wali murid, seperti itu. Jadi kalau komunikasi yang baik, insya Allah nanti pengambilan keputusannya benar. Nah, dari hal-hal yang telah kita sampaikan tadi, ada tidak pembelajaran yang Ibu petik atau dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selanjutnya? Penting untuk selalu mempertimbangkan kepentingan murid, juga melibatkan orang banyak, komunikasi yang jelas dan terbuka. Ini sangat penting sekali agar apa? Keputusan yang bisa diterima itu menjadi lebih baik, atau keputusan yang diterima itu bisa dengan sebaik-baiknya, Bisa diterima semua pihak. ya. Jadi tadi keputusannya menurut Bu Siti untuk kepentingan murid, terus harus komunikasi yang jelas dengan semua pihak yang terlibat. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktunya. Maaf ini merepotkan. Tidak merepotkan. Kita kan bisa saling tolong menolong agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, bisa menambah pengalaman saya juga Mbak dengan kehadiran kita. Karena ini saya yang modul 3.1 itu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Materinya tentang observasi, tentang supervisi, tentang pengambilan keputusan seperti itu. Dan mungkin nanti kalau di lain waktu saya merepotkan lagi Bu, ada tugas. Insya Allah siap. Selagi saya bisa membantu dan yang dibantu itu hal-hal yang baik, insya Allah saya siap. Terima kasih. Itulah tadi wawancara saya tentang kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan bersama
Budi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedaton 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak.